akan semua supaya dalam keadaan aman dan Tuhan selalu menyertai kita. Kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan. Ya, minta Tuhan tolong. Rohmu tolong pimpin. Rohmu tolong pimpin sampai penghabisan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami yang mendengarkan siaran ini kiranya anak-anak-Mu tolong Engkau yang memimpin kehidupan mereka supaya mereka mau beribadah kepadamu lewat jalan ini dimanapun mereka berada. Berkati orang tua mereka, biarlah pimpin ibadah ini dalam kehidupan mereka. Engkau yang menuntun mereka lewat Roh-Mu Tuhan. Berikan kesungguh-sungguhan, berikan roh ketaatan, dan berikan roh juga kesetiaan pada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengusir roh-roh yang bukan berasal daripadamu, roh-roh main-main, roh-roh yang tidak taat dengan dengaran. Kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar roh Allah hadir di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kiranya semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan selalu Tuhan menyertai kehidupan kita. Ya, kita nyanyikan Yesus sayang semua. Kita pakai gerakan. Ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Ya, kita mempunyai Tuhan yang mengasihi setiap orang, terutama orang-orang yang terdekat. Ya, siapa yang orang terdekat?
juga mama, ada yang punya kakak juga disayang, yang punya adik sayang, dan semuanya. Nah, adik-adik sayang gak sama bapak? Sayang gak sama mama? Sayang gak sama kakak? Sayang gak sama adik? Sayang gak sama teman-teman semuanya? Iya, kita juga harus sayang sama mereka, mengasihi mereka. Jangan kita bertengkar, jangan kita punya perasaan yang gak enak, tapi kepada semua orang kita juga harus mengasihi mereka. Ada amin adik-adik? Iya. Kita akan nyanyikan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Kita tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, kita angkat tangan kita. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Siapa yang harus dipuji dan patut dipuji? Ialah Tuhan. Ya, kita di dalam kehidupan sehari-hari ada puji-pujian, kita nyanyikan puji-pujian. Kalau kita senang, nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Ya, ketika kita sedih juga kita nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Ada amin adik-adik? Ya, di mana saja kita berada, kita harus mengucap syukur. Kita nyanyikan Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
angkat tangan kanan kita. Tiada berubah. Dia dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ikuti dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong beri pengertian kepada kami, beri hikmat kepada kami, bahkan Roh-Mu menuntun kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Guru sekolah minggu, Engkau urapi dengan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silahkan duduk adik-adik. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera di mana saja kita berada. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita pengumuman seperti biasa. Untuk mengisi absen sekolah minggu, anak-anak diminta untuk menulis khotbah tiap minggu. Kira-kira susah nggak? Gampang susah? Ya itu kan kalau ada kemauan semua gampang. Tapi kalau tidak ada kemauan, jangankan nulis, ikut ibadah pun susah. Ya, tapi kita harus ada kemauan. Kemauan itu bukan datang dari diri sendiri, tapi kemauan itu datang dari hati kita mengasihi Tuhan. Kalau tidak ada kasih kepada Tuhan, ibadah pun bisa malas, ibadah pun tidak setia, ibadah pun pasti melihat. Ya, kalau ada teman yang ngajak, cuman diajak sama teman kita udah kalah. Ya, tapi kalau kita mengasihi Tuhan, siapa di sini adik-adik yang mengasihi Tuhan? Ya, kita semua ya. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan yang belum menulis, bisa orang tua, ya dibantu orang tua untuk menulis. Nah di sini yang penting juga peran dari orang tua. Kalau orang tuanya lihat anaknya sudah malas, anak-anak itu harus didorong, jangan ikuti kemauan anak-anak, supaya kita jangan nyesal nanti. Orang tua ya, orang tua harus mengikuti Tuhan, jangan ikuti kemauan anak-anak. Karena kemauan anak itu main saja terus, main, tidak mau melakukan hal-hal yang ya dikatakan ya jarang sekali anak-anak yang mau melakukan. Kalau bukan didasarkan pada kasih kepada Tuhan. Tapi kalau orang tua melihat anak-anak, ya kita bimbing anak-anak supaya mau ibadah. Dan mau khotbah dipoto, dikirim melalui WA, WhatsApp. Ya, kita buka Alkitab Waran 17 ayat yang ke-8. Waran 17 ayat yang ke-8. Judulnya ya. Judul ya,
tinggal tulis saja. Ya. Tema kemenangan orang Israel mengalahkan orang Amalek. Itu Keluaran 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Tinggal tulis ini gampang ya. Asal ada mau dan ada niat ya. Dan ayat hafalannya Yakobus 5 ayat yang 16. Ya, kita baca dulu dari Keluaran 17 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Terus Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah orang Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah orang Amalek. Terus, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ya, cukup dulu sampai situ. Ya, boleh. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, kita lihat di ayat-ayat ini bagaimana orang Israel waktu dulu mereka setelah keluar dari Mesir. Setelah keluar dari Mesir, Israel menghadapi apa? Siapa yang tahu? Israel menghadapi di depan ada jalan buntu. Ya, apa jalan buntunya? Yaitu Israel menghadapi apa? Laut. Ya, orang Israel menghadapi laut Teberau. Ketika menghadapi laut Teberau, orang Mesir mengejarnya dari belakang. Di tengah, Israel ada di tengah-tengah, di kanannya ada gunung, di kiri gunung, di depan ada laut. Ya, akhirnya mereka ketakutan. Tapi Tuhan menolong mereka. Mereka semua dibebaskan. Semua menyeberang laut. Semua menyeberang laut. Dan akhirnya orang Mesir juga ketika mau menyeberang, orang Mesir ternyata tidak bisa sampai ke ujung dari lautan itu. Sehingga Tuhan menutup laut merah itu atau laut Teberau, sehingga semua orang Mesir mati. Semua orang Mesir mati. Nah, setelah itu Israel menghadapi padang gurun. Ya, selamat menghadapi padang gurun. Mereka kemarin sudah pernah dibahas, mereka ada di Mara dan di Elim. Ketika mereka menghadapi padang gurun itu panas atau dingin? Padang gurun itu panas atau dingin? Panas. Mereka kehausan. Tetapi ketika ada di Mara, mereka tidak mendapatkan air yang baik. Mereka mendapatkan air yang pahit. Apa arti Mara? Mara itu artinya pahit. Nah, setelah itu Musa melemparkan tongkat ke kolam atau ya ke air di Mara, sehingga air itu yang dari pahit, air itu menjadi manis. Air itu menjadi manis. Dan setelah mereka di Mara dan di Elim, mereka juga mendapat pemeliharaan Tuhan, yaitulah manna. Manna itu adalah roti dari sorga. Nah, setelah itu Israel
menghadapi kesusahan air lagi di Mara, di Masa dan di Meriba. Nah, akhirnya Israel mendapatkan air yang berlimpah-limpah. Tapi di situ orang Israel mencobai Tuhan sampai mereka berkata, "Di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan?" Karena mereka kehausan, tidak ada didapati air, mereka kehausan bersungut-sungut kepada Tuhan. Sampai berkata, "Di mana ada Tuhan? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Mereka ragu. Ya, tapi kita bisa lihat kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Setelah itu Israel dihadapkan oleh peperangan, yaitu melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di mana? Di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua. Nah, Yosua ini adalah orang yang dipercaya oleh Musa. Ya, Yosua ini orang yang dipercaya oleh Musa. Yosua ini orang yang setia, selalu taat kepada Yosua dan kepada Tuhan, sehingga dia dipercaya memimpin peperangan. Yosua dipercaya untuk memimpin peperangan melawan orang Amalek. Dan besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Nah, jadi tongkat Musa inilah yang selalu dipegang oleh Musa, dan juga di sini disebut tongkat Allah yang dulu pernah dilempar. Tongkat ini berubah jadi apa, adik-adik? Ular. Tongkat ini bisa berubah jadi ular. Ketika ada tulah di Mesir, tongkat ini yang dibawa juga oleh Musa. Sehingga terjadi berapa tulah ada di Mesir? 10. Tulah pertama apa? Air menjadi darah. Tulah ke-10 apa? Kematian anak sulung. Nah, itu semua karena Musa memegang tongkat. Ya, Musa memegang tongkat Allah. Dan ini juga dipakai saat Musa berperang melawan orang Amalek. Ya, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Nah, ini Yosua ini gambaran dari orang yang taat. Ya, orang yang taat. Yosua. Siapa di sini yang namanya Yosua? Yosua itu orang yang taat kepada Musa dan juga kepada Tuhan. Nah, Yosua ini orang yang dipercaya oleh Musa. Melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Jadi ketika ada peperangan, semua orang-orang yang berperang, kalau orang Israel itu yang berperang itu harus umur 20 tahun ke atas. Ya, orang Israel itu yang berperang itu yang boleh berperang yaitu umur 20 tahun ke atas. Jadi di sini nggak ada anak-anak yang ikut berperang. Anak-anak, ibu-ibu, nah mereka tidak ikut berperang. Tidak ikut berperang. Jadi yang berperang orang-orang yang berapa tahun ke atas? 20 tahun ke atas. Mereka diwajibkan, ya, mereka berlatih berperang. Diwajibkan untuk bisa berperang. Nah, kalau di Indonesia nggak ada ya, wajib militer nggak ada ya. Kalau di luar negeri bisa, ya ada wajib militer. Jadi mereka disiapkan untuk bisa berperang. Nah, di sini orang-orang yang 20 tahun ke atas. Nah, ketika diatur oleh Yosua, orang-orang yang berperang, akhirnya mereka berperang melawan orang Amalek. Dan terjadilah demikian. Yaitu ketika Musa mengangkat tangan. Ketika Musa mengangkat tangan, orang Israel kuat. Nah, ayat yang ke-11.
Nah, ketika Musa mengangkat tangan, orang Israel kuat. Tapi ketika Musa menurunkan tangan, yang kuat Amalek. Yang kuat Amalek. Diulang lagi ya. Ketika Musa mengangkat tangan, siapa yang lebih kuat? Orang Israel. Tapi ketika Musa menurunkan tangan, orang Amalek yang menjadi kuat. Terus gini. Yosua terus mengangkat tangan. Tapi ketika tidak kuat, mulai turun tangan. Wah, orang Amalek kelihatan lebih kuat ketika Musa menurunkan tangan. Tapi ketika Musa mengangkat tangan lagi, orang Israel jadi kuat. Ajaib gak kira-kira? Ajaib ya. Ya, tapi karena lama-kelamaan penatlah tangan Musa. Lama-kelamaan tangan Musa menjadi penat. Ya, penat itu seperti kaku. Wah, udah gak kuat lagi. Ya, udah gak kuat lagi tangan Musa, sehingga ketika tidak kuat diturunkanlah tangan dari Musa. Ya, diturunkanlah tangan dari Musa sehingga orang Amalek yang menjadi kuat. Ya, penat itu artinya capek, letih, yang menjadi berat tangan Musa. Nah, lalu mereka mengambil batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Nah, jadi ketika itu Musa berdiri. Wah, berdiri. Ketika Musa berdiri, mengangkat tangan, orang Israel kuat. Tetapi ketika lama-kelamaan, capek. Musa akhirnya capek tangannya. Akhirnya dia tidak kuat lagi. Nah, akhirnya akhirnya diambil sebuah batu. Ada gambarnya? Diambillah sebuah batu supaya Musa itu duduk. Setelah itu duduklah Musa. Nah, itu contohnya tuh. Duduklah Musa. Akhirnya tangan Musa dipegang oleh Harun dan Hur, ya. Lalu tangan Musa dipegang oleh Harun dan Hur sampai matahari terbenam. Dikalahkanlah orang Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, hebat gak kira-kira kuasa Tuhan? Ya, hebat ya. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Di sini siapa adik-adik ada masalah? Ya, siapa di sini adik-adik punya masalah? Siapa di sini adik-adik merasa kehidupannya seperti berat, seperti menghadapi peperangan. Orang tua kemana? Nggak tahu. Orang tua ada masalah, kita tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa membantu. Kadang-kadang kita lihat orang tua, ibu. Nah, kita harus seperti Harun dan Hur, ya. Nah, tugas kita adik-adik, tugas kita sekarang kalau mau berdoa untuk keluarga. Nah, jadi adik-adik ini sekarang tugasnya berdoa untuk orang tua, keluarga, opung, kakak, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik jangan diem terus di rumah hanya nyusahin orang tua. Ya, tapi kita adik-adik belajar untuk berdoa. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, bayi-bayi akan memuji nama Tuhan dari mulut bayi-bayi. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mau berdoa. Dari mulut bayi-bayi akan keluar ya suara untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, di sini Abang mau tekankan kalau kita ada dalam
masalah. Nah sekarang adik-adik diperhadapkan baik masalah nggak? Banyak. Apalagi katanya sekarang dunia ada kesulitan, ada kesusahan. Adik-adik jangan cuma main game saja, diem di rumah, nyusahin orang tua, nggak mau bantu orang tua. Itu bukan ciri-ciri anak-anak yang bukan ciri-ciri anak-anak yang menjadi terang buat keluarganya. Tapi kalau kita mau jadi anak-anak yang terang bagi keluarga, kita harus membantu mereka, meringankan beban mereka. Seperti Harun dan Hur ini, orang tua orang tua bisa menopang, sini capek juga. Nah adik-adik sekarang tugasnya membantu orang tua kita, ya. Jadi meringankan beban, jangan memberatkan beban dari orang tua. Terlebih daripada itu, adik-adik sekarang harus mulai berdoa bagi orang tua. Ya. Karena berkat itu dari Tuhan. Ya, berkat itu dari Tuhan asalnya. Ya, minta Tuhan memberkati orang tua, minta Tuhan menyelamatkan orang tua, minta Tuhan supaya orang tua itu dekat kepada Tuhan. Ya, lewat doa kita. Karena doa yang lahir dari iman itu besar kuasanya. Ya, jadi ada masalah bisa terjadi kepada adik-adik, mungkin dalam nilai, janganlah menyusahkan orang tua. Kita belajar sama-sama berdoa. Doakan orang tua. Oh Tuhan Yesus, sebelum tidur ya, sebelum tidur. Tuhan Yesus tolong orang tua dalam kesusahan, tolong berkati mereka, jangan biarkan saya menyusahkan mereka, berikan hikmat, berikan kekuatan kepada saya untuk bisa membantu orang tua, mendoakan mereka, dan sebagainya. Adik-adik belajar, orang tua juga diajari anak-anak berdoa. Ya, diajari anak-anak berdoa sekarang supaya seperti Harun dan Hur ini menopang tangan dari Musa. Ya. Artinya kita sekarang anak-anak jangan hanya berpangku tangan. Apa artinya berpangku tangan? Diam aja, nyusahin aja, nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi jadilah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Jangan nyusahin orang tua. Ya adik-adik, ada amin? Nah ketika disokong tangan Musa oleh Harun dan Hur, yang seorang sebelah kiri dan yang lain sebelah kanan, sampai matahari terbenam, tidak bergeraklah tangan mereka. Wah, jadi tandanya mereka ini berserah kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekarang mulai belajar berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua perkara kepada Tuhan. Bukan hanya orang tua saja berdoa untuk kita, tapi adik-adik juga berusaha berdoa untuk orang tua. Ya, Tuhan tolong kita semua ya. Jadi ini yang diminta Tuhan pada hari ini, supaya kita berdoa. Jangan beban bagi orang tua, tetapi adik-adik mau membantu orang tua. Sama yang membantu seperti biasa. Kalau adik-adik disuruh oleh orang tua yang baik, ikutilah mereka. Karena mereka adalah wakilnya Tuhan di bumi. Ya, adik-adik mendapat makan dari mereka, ya kita pun harus juga membantu mereka. Kita baca di Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Ayat terakhir. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Jadi supaya apa masalah yang terjadi Tuhan bisa menolong kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adik-adik, semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang benar, kalau kita berdoa kita dengan yakin, percaya kepada Tuhan. Ya, ada masalah di keluarga sekarang, minta pertolongan daripada Tuhan. Hanya tangan Tuhan yang bisa menolong kita. Tangan yang lain terbatas pertolongannya. Tangan orang tua terbatas menolong. Ya, tangan orang tua juga ya hanya seberapa besar bisa menolong kita. Ya, adik-adik harus menyerahkan kepada Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan, artinya juga berdoa. Adik-adik mau berdoa kepada Tuhan, mempercayakan kepada Tuhan. Ya, bukan menyerah, tapi itu menyerahkan. Menyerahkan. Ya, amin adik-adik. Ya, kita akhiri pemberitaan firman pada hari ini. Kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Semua sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita. Kita harus menaikkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi ku naikkan syukur. Bapa Engkau sungguh baik. Sama-sama kita nyanyikan. Bapa, dengan sungguh-sungguh Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah.
yang Kau sediakan bagi kita. Angkat tangan kanan kita dengan sungguh-sungguh, ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman ini menjadi pegangan atas hidup mereka, bahwa mereka memiliki tugas dan juga tanggung jawab dalam keluarga mereka masing-masing, yaitu dalam hal membantu orang tua mereka, terutama mendoakan mereka, supaya sama-sama kita bersehati, supaya mereka juga sama-sama mengasihi orang tua mereka, supaya mereka pun sama-sama juga selalu mengandalkan Engkau lewat doa-doa yang selalu dipanjatkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong juga Tuhan, anak-anak-Mu ini diberikan hikmat oleh-Mu lewat firman-Mu, dan juga berikan juga hati yang mau melakukan firman-Mu, dan kiranya Tuhan selalu beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati sekolah mereka, berikan nilai yang baik pada mereka, berkati orang tua mereka Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin.